Seperti tadi disampaikan ini adalah rapat koordinasi antar koordinator angkatan. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang Bu Kepala Sekolah, juga sebagai alumni di 87. Alhamdulillah kita kepala sekolahnya juga alumni SMA 2, jadi tadi sampaikan acara pada hari ini adalah jadi yang hadir sini yang terhormat para wakil angkatan yang hadir pada sore hari ini, mewakili angkatan juga para pengurus ikatan IKA SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Jadi yang kita akan laksanakan rapat pendahuluan di tempat yang sama pernah kita lakukan pada tanggal 21 Desember yang lalu setelah acara ulang tahun Swandatas. Ya, kita pada saat itu berkumpul sekaligus melakukan sedikit review bahwa IKA yang memang diatur tiap 5 tahun kita menyatakan sulit untuk melaksanakan MUBES pada saat yang tepat, yaitu pada tahun 2022. COVID yang kita alami hampir 3 tahun agak sulit untuk melaksanakan atau menjalankan kegiatan pada saat waktu-waktu itu. Namun kelihatannya pada tahun 2023 ini secara formal pemerintah tidak akan mencabut aturan-aturan yang membatasi kita berkumpul. Juga kelihatannya malah kita didorong mesti kumpul-kumpul. Kemarin juga kita ketemu dengan Pak Kepala Dinas Tasik kena macet wae yang bingung ya gitu. Mau balap sepeda, balap badminton, mau balap apa aja semua Tasik. Kayaknya kita insya Allah pada tahun 2023 ini akan mengadakan MUBES sekaligus reuni akbar. Ya memang cukup waktunya kemarin kita masih memilih waktu yang tepat, namun kita kemarin sudah memutuskan di bulan Oktober tahun 2023 karena dikhawatirkan kalau disamakan di bulan Desember, meskipun ulang tahun SMA Negeri 2 itu bulan Desember, dikhawatirkan sudah masuk pada masa kampanye untuk 2024. Tapi katanya 2000 Oktober masih bisa kita melakukan kegiatan secara normal. Insya Allah kita laksanakan, mungkin waktunya kemarin itu minggu kedua ya kalau nggak salah. Kita akan tetapkan di minggu kedua. Acaranya adalah MUBES, lalu juga reuni akbar, ya sekaligus sosonoan. Namun seperti biasa dalam rangkaian menuju reuni akbar, kita selalu mewarnai kegiatan ini dengan sedikit yang bisa membawa atau mengangkat marwah IKA Semandatas. Jadi sebetulnya kalau kegiatan-kegiatan yang disampaikan rutinitas setiap tahun ada, tapi kita mungkin tahun ini karena kita mengadakan MUBES dan reuni akbar ingin lebih gebiar. Seperti pada saat 5 atau 6 tahun yang lalu kita mengadakan bakti sosial pun relatif istimewa pada saat menjelang. Bukan berarti kami tiap tahun tidak ada. Insya Allah nanti Pak Nanang menyampaikan setiap tahunnya ini memang IKA ini agak saya sadari juga ada sedikit kevakuman karena juga terpotong COVID. Namun alhamdulillah kalau kegiatan baksos itu berlaksana dengan lancar. Apalagi tagline-nya mungkin ya karena tagline-nya nyaah dan tilu kali kayaknya baksos terus gitu. Jadi yang jalannya ya kajian itu masih itu, tapi nggak apa-apa. Memang kita juga kesibukannya beda-beda, namun saya di bawah koordinasi Pak Nanang, alhamdulillah kegiatan malah kita juga 3 kali mengadakan kegiatan membantu Kota Tasik dalam hal vaksinasi COVID. Dari mulai jauh Tasik di bawah 50% sampai kita terakhir sudah mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan Tasik itu termasuk yang kemarin COVID vaksinasinya ada di bawah. Nah, nanti disampaikan. Nah, selain nanti kaitannya dengan baksos, nanti juga baksos kita buka ke tiap angkatan, maka silakan untuk bisa berpartisipasi. Namun pernah kita juga baksos dalam bentuk Al-Quran, tapi dalam mepetnya waktu dan sekarang juga kebutuhan kelihatannya berbeda. Kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pokok juga cukup berat karena kenaikan harga beras, telur, telur ya, minyak, gula,
dagingnya. Jadi kita mungkin lebih fokus ke bahan pokok yang langsung ke masyarakat. Silahkan nanti apakah yang mau infak, sodako, atau zakat, ya silahkan bisa disalurkan. Insya Allah kita nanti pandangan akan menjelaskan. Nah itu, dan jadi kita akan menjangkau lebih luas lagi. Yang kedua, tadi sampaikan ada kegiatan lainnya. Memang tidak seperti dulu kita ada kajian, tapi mungkin nanti Kang Rudi akan sedikit podcast lah, kita mungkin apakah alumni kita angkat, sehingga sebelum atau mungkin yang lebih cenderung ke alumni lah, apakah yang nanti passionnya di entrepreneur, passionnya di pemerintahan, passionnya di dunia swasta, politik dan lain, silakan kita angkat di podcast. Namun itu nanti kita gambaran alumni SMA 2. Insya Allah itu setelah Lebaran kita akan nyambung untuk melakukan itu. Nah ketiga nanti mubas. Nah mubas ini disampaikan Bapak Ibu kemarin dengan Kang Rudi waktu rapat pertama saya menyampaikan kita ada kesulitan waktu itu, ada kelengkapan, kita mohon maaf juga ke administrasi yang di kesekretariatan yang kesulit dan lain sebagainya. Akhirnya kelengkapan daripada untuk pembentukan IKA secara formal, legalisasinya kita ada masalah, sehingga kita mohon karena ini juga bukan untuk itu, untuk nanti bahan dibahas di mubes. Daftar hadiah kita pada hari ini kita gunakan untuk mendaftarkan nikah di legalitas formalnya. Untuk adik aja, nanti kita bahas untuk kelengkapannya adik di mubes. Namun ini supaya kita lebih bahwa adik itu tidak hanya semata-mata anggaran dasar yang organisasi. Biasanya nikah kan karena informal, tapi ada permasalahan sekarang dalam hal pengelolaan keuangan, ada mau buka rekening dan lain sebagainya sulit. Sedangkan mau menggunakan nama ketua atau bendahara yang kita khawatirkan nanti juga jadi masalah. Jadi kita lebih cenderung kita lebih baik bentuk saja kelembagaan IKA-nya. Kita nanti di mubes kita lengkapi lagi ADHRT-nya. Setelah itu baru IKA ini akan memiliki sebuah formalitas dalam bergerak kegiatannya. Dan nanti memudahkan kita untuk melakukan pelaksanaan kegiatan. Itu nanti saya mohon daftar isi, daftar hadir juga nanti digunakan oleh Kang Yopi nanti selaku sekretaris juga untuk pembentukan organisasi IKA. Karena memang saya lihat juga di Tasik ini belum ada organisasi yang mau dikukuhkan. Sayang. Nah yang ketiga itu mubas kita akan laksanakan insya Allah pada hari Jumat setengah hari lah ya. Sabtu kita acaranya adalah acara keakrabannya. Lalu Minggu silahkan tiap angkatan membuat kegiatan masing-masing. Jadi kalau Oktober, jadi kalau ada niat mungkin angkatan-angkatan kumpul, kalau bisa ditunda sampai Oktober ya saya gitu, sehingga kumpulnya sekaligus. Hari Jumat kita mubas, hari Sabtu kita reuni akbar, hari Minggu reuni angkatan. Tuh, jadi kalau nanti biasa kan Lebaran, diulur aja lah atau untuk kali nggak apa-apa. Jadi Lebaran mangga Oktober nanti reuni lagi. Tadi juga saya ada beberapa kan jantan Oktober jantan, nah saya nggak akan pulang kampung dulu lah, nanti aja Oktober pulang kampungnya gitu. Tapi gitu cenderung kata sih cenderung nanti Oktober aja sekaligus. Gitu. Nah itu, jadi insya Allah nanti kita bisa selesaikan periode kepengurusan 5 tahun plus 1 ini di bulan Oktober, dan selanjutnya nanti kita akan mengadakan ya secara organisasi akan berjalan kembali. Demikian mungkin dari paparan atau sedikit arahan mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan. Namun mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan waktu dan persiapan. Ya memang mungkin mubas dan reuni akbar pada tahun ini persiapannya tidak dulu itu kita waktunya setahun lebih untuk mempersiapkan itu. Tapi karena kemarin COVID juga kita nggak berani merencanakan, ya kita bisa merencanakan secara matang setelah dicabutnya PPKM dan ya pembatasan kegiatan di masyarakat. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya saya mungkin ke Kang Aam ya untuk memaparkan kegiatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua IKA, juga Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan pengurus, kakak-kakak, teteh-teteh, senior, juga ada yang sekalian, puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam keadaan syukur dalam rangka kegiatan koordinasi untuk kegiatan reuni. Salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kita berjuang kita di bersama aman sallallahu alaihi wasallam. Para rekan-rekan sekalian yang bisa sampaikan, saya juga bingung sebetulnya lagi ini. Biasa kita 1,5 tahun nyampe, saya harus langsung running nanti. Tahu sendiri kita dulu babak belur seperti apa ya. Sekarang kita harus running dalam rangka reuni ini yang kurang lebih berapa bulan? 8 bulan mungkin ya, atau 6 bulan ya. Tapi saya percaya dan yakin apa yang kita rencanakan bersama-sama ada beberapa item yang harus saya lakukan, harus pimpin bersama teman-teman tentunya. Di antaranya kita hari ini ada untuk bulan ini ada semangat berbagi ya. Di Ramadan ini ada juga podcast, ada kurban, nanti mungkin ada juga mubes dan termasuk juga hari terakhir Susanuan lah lewat festivalnya. Intinya karena marilah kita berbagi pengalaman saja. Teman-teman senior sudah biasa ngumpul, karena yang paling sulit dulu itu bagaimana teman-teman sendiri berangkatan menyusun keanggotaan masing-masing, merapatkan barisan lah. Saya pikir dan saya yakin setelah pertemuan 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, banyak yang berlanjut di antara pertemuan, ya kan di Susanuan, pakai Kang Yus tuh, jadi udah biasa. Tinggal bagaimana sekarang mungkin teman-teman yang baru, banyak juga teman-teman milenial yang belum tersentuh sama kita. Bagaimana kita mengakomodir lagi, menyatakan lagi mengakomodir teman-teman yang sudah kemana nanti lah. Ada yang masih sekolah mungkin, ada yang sudah dan sebagainya. Ini mungkin tugas yang paling berat adalah justru yang angkatan kesininya untuk database ya. Nah saya juga insya Allah lebih ujinya adalah bagaimana kita koordinasi bareng-bareng saja. Ya, kita membuka komunikasi dan jujur sejujurnya tidak boleh berbohong saya. Kalau tahu hari ini saya ditunjuk jadi ketua. Serius. Saya dikerjain sama Pak ini. Ini ngomong sebagai pengurus IKA, ternyata sebagai ketua reuni. Teman-teman mohon maaf penyalannya. Di sini semua. Ya tapi sekali lagi lah ingat waktu intinya bahwa apa yang akan kita lakukan kita ke depan dengan berbagai potensi yang ada di kita. Saya yakin teman-teman angkatan yang sudah tua-tua kayak saya sana malah sudah sering bertemu. Tinggal bagaimana kita menentukan graduasi. Paling yang PR kita sekalian adalah bagaimana angkatan milenial ini juga ke bawah ke ritme kita. Sepertinya mereka juga banyak yang ada pertemuan tapi belum mengkristal menjadi pertemuan rutin seperti angkatan senior. Dan ini yang akan saya coba mengkomunikasikan nanti dengan koordinator angkatan. Sekali lagi kuncinya adalah koordinator angkatan. Kalau koordinator angkatan solid dengan teman-teman di sana, kita tidak akan terlalu kesulitan untuk menyatukan persepsi, menyatukan waktu dan sebagainya. Saya kira itu saja minat waktu karena hari ini harus buka bersama. Bukan ayo kamu kenal, ulah takut tujuh. Intinya awal-awal saya mencoba amanah dari teman-teman atas nama teman-teman dari kami Yudi dan keluarga teman-teman. Insya Allah akan saya coba lakukan. Mudah-mudahan yang terbaik dan mudah-mudahan kita bisa lebih sukses dari kemarin. Bantu sana di kalian senior yang teteh yang sudah biasa dan yang baru mohon bantuan saya untuk sama-sama. Tanpa ada teman-teman, mudah-mudahan mungkin saya tidak akan bisa nanti ke depan seperti apa. Kang Rudi, mantap sana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke acara tentang Naksos, mungkin banyak teman-teman yang di grup ya yang bertanya
tentang mekanisme bakso itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang Pak Nanang akan menjelaskan secara detail seperti apa bakso itu yang ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua IKA Semarang Trans mengikuti bicara. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekretariat Himalaya dan tak lupa yang saya hormati para senior, Pak Yunus, Pak Kusnayadi dan yang lain-lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan rekan-rekan yang atau adik-adik alumni yang saya hormati. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memulihkan cita-cita kita, rencana kerja kita yang cukup besar. Mudah-mudahan ada dalam hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harapan kita dari reuni atau pertemuan ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk terjalinnya tali persaudaraan di antara kita, yaitu antar lintas angkatan yang mungkin agak segan dari yang muda, tapi kalau nanti sudah bisa bertemu rasanya seperti saudara. Seperti saya dengan Pak Yunus, Pak Kusnayadi, rasanya padahal jauh gitu kan ya, tapi rasanya dengan kakak gitu, termasuk dengan yang lain begitu. Nah, mudah-mudahan dari adik-adik sekalian yang kebetulan banyak yang muda tidak hadir, sangat disayangkan sebenarnya. Saya mungkin kalau sudah terbiasa kita dekat, mungkin akan lebih dekat lagi. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah pada Rabbul Alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan kita tentu selaku umatnya yang sama-sama harap mendapat syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya tentang tugas bidang saya dan teman-teman itu ini bukan hal yang baru, tetapi di grup ya ada antaranya yang ingin mungkin saya tanggapinya rasa kasih sayang, rasa sayang gitu kan. Jadi mungkin takutnya kegiatan bakso itu seperti apa dan gimana begitu. Tapi saya terima dengan sangat senang hati, mengingatkan jangan sampai terjadi sesuatu. Meskipun kegiatan bakso sosial itu tadi sudah disambut oleh Pak Ketua hampir tiap tahun, bahkan yang sangat besar dan juga yang sedang-sedang saja. Bahkan dikerjakan hanya dengan 6 orang dengan Bu Haji, mungkin berpengalaman sampai beli gitu kan, kesu ke rumah tahbid, anterin gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang besar termasuk juga kemarin alhamdulillah sangat sukses sampai mendapat ribuan waktu baksos vaksin COVID ya, sampai 3 kali. Apalagi dengan pakai hadiah atau bonus atau apa ada door prize pakai telur itu tambah banyak orang yang lewat pun ingin divaksin gitu kan. Ini suatu kebanggaan buat kita ya. Apanya siapa yang menyelenggarakannya? IKA Semarang. Nah, itulah yang penting gambaran-gambaran kegiatan mengenai baksos yang telah dilaksanakan di SMA Dola dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Bahkan yang sangat menakjubkan itu waktu kegiatan bakti sosial apa yang Quran namanya? Wakaf Quran. Wakaf Quran itu sebenarnya saya ragu gitu kan. Hanya 10 hari dikasih waktunya untuk melaksanakan wakaf Quran, tapi di luar perhitungan itu. Akhirnya bisa dalam 10 hari uang bisa terkumpul 80 juta ya. Alhamdulillah bisa disalurkan, termasuk kepada rumah tabib itu setiap rumah tabib dikasih Rp1 dari alumni kita. Ini ya, kebanggaan kepada dan rasa sayang saya kepada para alumni begitu perhatian. Meskipun singkat, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan kemudian perjalanannya pun sama. Saya masih bersabar. Uang yang terkumpul ini yang sudah tercatat di panitia di bendahara itu uang cash 10 jutaan. Dan yang kabar ternian telinga saya belum masuk itu sekali 15 juta. Dan ini dalam bentuk barang, dalam bentuk paket itu 240-an sudah siap untuk diedarkan. Ini saya terima kasih kepada yang telah terlibat dan mendukung kegiatan ini.
Dan kemudian barangkali ini ada sedikit kendala, tapi saya maklumi karena dilihat perjalanan keterkaitan antara angkatan itu masih terus berjalan terus kan sampai ke tahun yang terakhir. Jadi masih wajar kalau antara tingkat itu belum bisa terhubung dengan baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya di sini diharapkan kepada tiap angkatan bahwa kegiatan bakso sosial itu akan berakhir pada tanggal 14 April. Dan mudah-mudahan kurang lebih 10 hari lagi ada waktu itu bisa maksimum. Mudah-mudahan. Oleh karena itulah makanya kepada rekan-rekan para alumni untuk semuanya sambil bekerja sama untuk saling mengajak untuk supaya teman-temannya bisa giat untuk membantu kegiatan bakso sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu disampaikan tentang bagaimana mekanisme tentang bakso sosial. Ini sebenarnya sederhana dan mungkin sudah biasa dilakukan oleh siapapun yang melaksanakan kegiatan bakti sosial. Yaitu pertama kita membuat pemetaan mustahik. Ya. Jadi kita dibuat pemetaan mustahik yang ada di sekitar kita, kemudian juga yang jauh di sekitar kita, misalkan ada kaitan dengan alumni, misalkan ada rumah yatim piatu atau rumah tauhid yatim piatu, itu pun dijadikan sebagai pemetaan untuk mustahik. Artinya yang wajib diberikan bantuan sedekah atau infak, ini supaya diketahui oleh semuanya. Nah, kemudian setelah sudah pemetaan, kemudian kita simpan datanya dan nanti lihat berapa dana yang terkumpul. Meskipun dalam pemetaan datanya sekian, tapi mungkin akan disesuaikan dengan kondisi uang yang ada. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau misalkan memungkinkan, ya bisa terbagi semuanya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin ada yang stop dengan skala prioritas. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini biasanya di dalam setelah kita bisa mengumpulkan uang dan mustahik berapa yang harus diberikan, kemudian kita baru untuk bekerja bersama-sama. Di sini mungkin seninya kegiatan baksos. Jadi bisa mungkin nanti saya minta bantuan kepada para alumni muda untuk ikut bergabung membuat empat jalan kaki, ya, ambulan gitu. Jadi nanti kita akan belanja beras, sembako yang lainnya, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian dipak dibagi-bagi. Kalau jumlahnya sampai 1000 atau 600 pasti saya akan minta bantuan di grup angkatan misalnya. Nah, itulah gambaran mengenai kegiatan bakti sosial yang saya biasa lakukan. Jadi jangan khawatir kemana larinya si infak atau sedekah yang diberikan oleh Allah. Insya Allah saya dengan teman-teman akan amanah, ya, akan amanah. Bahkan mungkin lebih, ya. Saya tidak memperhitungkan keuntungan dan yang lain-lainnya. Kalau lihat ke sana mungkin tidak akan sampai. Semuanya adalah dengan keikhlasan dan ingin membawa ikhlas Manatas itu dikenal oleh semua masyarakat. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan, atau mungkin masukan tentang baksos yang saya terima, ya, saya masukan. Dan itulah yang biasa saya lakukan di dalam kegiatan bakti sosial. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita kegiatan bakti sosial bisa berjalan lancar, dan pemetaan pun saya sedang kontak kerjasama dengan masyarakat. Ya, jadi saya dengan masyarakat kerjasama minta pemetaan data mustahik orang yang perlu didata. Kemudian di daerah sini juga sama di situ sama juga. Nah, itu mengenai barangkali dari para alumni yang mungkin bertanya seperti apa nanti pelaksanaan baksos di SMA 2. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu dilalui dan kemudian melibatkan semua alumni juga, ya. Jadi tergantung, kalau misalkan banyak, ya mungkin saya juga perlu bantuan tenaga lain. Tapi selama ini dengan 15 atau 20 orang sudah cukup lah. Itu yang sudah. Mudah-mudahan sekarang lebih banyak, ya mungkin saya akan minta bantuan di grup. Itulah yang saya disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya masih agak lama kemarin. Barangkali dari akal teteh dan adik sekalian ada yang mau disampaikan atau yang didiskusikan berupa masukan atau saran
Mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun terjadi kesempatan dari pihak kesepuhan dalam cek sedayana oleh pimpinan Pak Ketua saya jajaran. Apunten Iring Cumarios, seperti yang sudah kita lakukan di 5 tahun yang lalu, bahwasanya kita juga meriah di kampus Manda ini dalam rangka road to membahas selain bakti sosial. Saya sangat setuju dan sangat percaya pada panitia, dan juga nanti ini bisa diolah dengan Kang Aam bisa lebih ramai lagi. Namun yang kemarin dilaksanakan seperti pengobatan gratis Ketua, saya barusan langsung kontak Dr. Rudi sini biarin lagi. Kayak kemarin itu ada pengobatan gratis kepala pemeriksaan ini kondisi yang mau berobat atau sudah check up gitu, meskipun secara sederhana. Mudah-mudahan dokter ini dan ada beberapa dokter yang khusus mata banyak sekali yang udah senior, baik juga yang masih muda gitu. Mudah-mudahan itu bisa diberdayakan kembali untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baksos dari angkatan kita mungkin ada partisipasi walaupun sedikit karena kita udah punya pensiun. Cuma mau tanya sampai batas waktu donasi itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang menanyakan tentang baksos. Baksos itu batas akhir itu tanggal 14 April. Jadi ada kata asalnya dari 14 hari lagi. Jadi masih ada waktu 14 hari lagi. Jadi 14 April terakhir tidak saya. Jadi masih ada waktu. Makanya kepada para ketua koordinator untuk kepada para koordinator angkatan untuk terus memompak kegiatan di baksos ini supaya sasarannya lebih banyak lagi. Dan kepada ibu, misalkan tanggal 14 ada yang mau, boleh saja. Mungkin nanti akan diberikannya bukan dalam paket barang, nanti mungkin apa? Sebab saya ini sebenarnya pemetaan tentang orang lembaga atau panti-panti yang dikasih yang saya bantu itu sudah dapat gambarannya, termasuk rumah taktik. Saya kemarin waktu pembagian Bapak Ketua ini tidak layak dibantu. Oh ini sangat layak sekali. Coba yang bangunan mewah, kemudian datang seperti mau ngasih 20 Quran dengan bang sejuta itu sepertinya kalian itu tadi orang seperti ini kan yang menggunakan. Saya mungkin sisihkan, tidak akan itu. Masih banyak yang memerlukan. Nah itu kepada ibu, barangkali dari angkatan ibu yang mungkin ingin berbuat baik yang bersedekah atau mungkin berimbang. Misalkan setelah tanggal segitu, jangan terlalu jauh aja. Mungkin saya akan memberikan amplop, akan dikirimkan kepada yang memerlukan. Ada lagi silakan. Terima kasih atas adanya acara ini Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farid Hadian.